Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Kita pagi-pagi untuk persiapan pembahasan ADART di Nuotasa. Inilah Nuotasa. Cipta saat Tuhan sedang tersenyum. Wah, bagus juga ini. Oke. Tapi udah buka Mbak ya ini ya? Oh ya. Ini ya tempatnya? Udah, dari pagi Pak. Oke, kasih. Nuotasa bagus. Memang baik hati. Mbak, yang ini mana ruang untuk itu? Untuk Ruang itu Pak, ruang yang di sini. yang mana? Di bawah itu. Oh, itu ya. Ininya udah ada ya? Orang Nuotasa, woi santai, mantap. Ngopi. Lumayan nih untuk pembahasan penutupan. Nuotasa. Oh, ini Mbak ya? Oke. Ini, oh dia pakai proyektor ya? Iya Bapak. Jadi ada yang operatornya nggak sini? Operatornya nanti ada. Ada ya? Oh iya, oke kalau ada. Bosnya belum datang? Belum. Siang deh ya? Jam berapa besoknya? Biasanya sih jam 9. Jam 9-an. Mantap. Nah, mudah-mudahan Pak Mulyadanto bisa mengikutinya. Ya nanti kita terprint kita akan serahkan Pak Mulyadanto. Itu saya setuju Pak Jepri, dan memang arahnya nanti ke situ gitu. Ya. Masuk ke lain? Mungkin Pak Mul dulu dong. Ya silakan Pak Mul. Sebelum ini kita tayangkan. Silakan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Ketua Pak Mardi dan Jadi ya, tampaknya saya setuju ya untuk awal ini ya, karena tadi yang nama itu masih harus ya, kita tinjau kembali ya, sedangkan untuk kontennya memang saya tidak terlibat jauh gitu ya. Jadi saya ya ngoleksi bahasanya saja jika ada hal-hal yang mungkin maknanya tumpang tindih atau barangkali ya kata tulisnya yang kurang pas gitu ya, saya bisa ya bantu untuk mengoreksi ya, soal konten itu nanti ya menjadi hak bapak-bapak semua gitu ya. Saya ya di luar dari ya forum ini Ya. saja. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak Mulyadanto. Memang harapannya itu begitu. Jadi kalau memungkinkan bukan hanya bahasanya saja, mungkin yang lain juga nggak apa-apa dikritisi gitu. Jadi kita bisa memasukkan. Ini kita bersyukur bahwa kita punya narasumber dan bersedia gitu, bersedia untuk membantu kita. Kami sangat berterima kasih Pak Mulyadanto. Saya kira demikian. Mas Joko tadi mau ngomong. Ya, saya ikut nambah. Dan Pak Jepri ya tampaknya memang walaupun ini masih dalam kelompok kecil perlu ada kesepakatan ya. Yang pertama untuk sebutan istilah itu Ikatan Keluarga Purnabakti Universitas Lampung. Kalau memang sudah dipatok harus pakai ikatan ya kita setuju pertama ikatan ya. Kalau misalnya nanti masih belum dirasa belum pas. Mau paguyuban, mau persatuan apa itu ya nanti silahkan diberikan kembali ya. Untuk pertama kita
gunakan kata ikatan Bapak ya. Iya. Kemudian keluarga purna bakti. Nah, memang yang masih menjadi pertanyaan, yang namanya ikatan biasanya di dalamnya itu merupakan suatu kumpulan ya. Kumpulan itu bisa ya berupa satuan ya, bisa ya berupa yang ya bukan satuan gitu. Jadi kalau berupa satuan mungkin ya yang pensiun saja gitu ya. Kemudian yang bukan satuan mungkin ya keluarga. Jadi istilah keluarga itu sebetulnya kalau tidak dipakai ya, menurut kajian makna itu tidak masalah sebetulnya ya. Tapi kalau mau tetap dipakai ya silakan, kalau memang argumennya membawa keluarga ya, ayah, ibu dan anak misalnya ya, mau dipakai ya monggo silakan ya. Jadi sifatnya fakultatif untuk keluarga. Nah, yang penting ikatan itu ya. Kemudian purna bakti. Kata purna bakti itu sebetulnya sama dengan pensiun ya. Tadi nyinggung pensiun, ada purna bakti, purna tugas. Kemudian ya pensiun itu ya sama saja ya. Ya pengertiannya ya. Hanya kata purna bakti benar itu menjadi satu kata penulisannya, tidak dipisah, walaupun dari kata purna dan bakti ya, karena purna tidak bisa berdiri sendiri, purna bakti ya. Kemudian Universitas Lampung itu sudah ya menjadi ya, sudah kita ketahui bersama, itu nama lembaga kita ya. Jadi kita ya sepakat ikatan boleh keluarga masuk, boleh tidak ya, purna bakti Universitas Lampung gitu ya. Nah sekarang tentang singkatan atau akronim ya. Sebetulnya dalam teori itu ada beberapa cara menyingkat atau membuat akronim. Akronim itu sama dengan singkatan, hanya ya singkatan itu bisa dilafalkan berupa kata, disebut berupa kata, kayak Unila. Unila itu akronim karena sebutkan langsung Unila, bukan UNILA. Tapi kalau UBL itu singkatan. Itu bedanya ya. Ya, Universitas Bandar Lampung. Nah biasanya kalau itu singkatan hanya diambil huruf-huruf awalnya gitu, dan ditulis menjadi huruf kapital. Tapi kalau akronim Universitas Lampung itu hanya huruf awal kata saja yang ditulis huruf kapital ya. Unila ya, U-nya saja ya, Lampung L-nya saja ya, yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital ya, Unila. Oh, kalau Unila U-nya saja yang kapital ya, lainnya kecil ya, bukan besar semua, tidak seperti UBL tadi ya. Kemudian masih ada satu lagi selain akronim, ada bentuk singkat ya, itu juga diperbolehkan ya. Bentuk singkat itu biasanya hanya mengambil bagian awal, bisa berupa suku kata ya, juga bisa tidak harus berupa suku kata, bisa di bagian awal dan bisa bagian akhir ya. Seperti laboratorium itu hanya ngambil bagian awal, lab begitu saja ya. Perpustakaan kadang disebut perpus saja gitu. Kepala sekolah ambil bagian depan, dan boleh itu diperbolehkan ya. Nah ini nanti kita mau mengikuti yang mana ya, apakah singkatan, apakah akronim, atau bentuk singkat hanya mengambil bagian awal. Kalau itu mengambil bagian awal ya boleh saja ikatan jadi ika misalnya. Udah ada Ya purna bakti ambil purna ya, baktinya dibuang karena ika yang purna. namanya akronim membuang namanya bentuk singkat membuang sebagian dari kata yang sudah ada, baik bagian belakang dan bagian depan ya, tergantung ya. Ika sebutannya ya, Pak? Iya. Sebutannya ya. Iya, iya. Kalau mau di Ika purna ya, cocok itu. Ika purna juga boleh. Cocok. Ika purna ya. Kemudian ya untuk Unila tidak perlu disingkat lagi Pak, karena itu sudah. Iya, udah. Kalau sudah diakronimkan kita tidak bisa untuk menyingkat lagi ya, karena sudah ya singkatan tapi dalam bentuk akronim ya, bukannya berupa kata.
Jadi ya cukuplah kalau menurut saya ini jika mempertahankan istilah ini ya ika purna gitu loh. Ika purna ya. Kan kata purna. Kalau pensiun ya mungkin kita perlu paskan apakah mau ya bagian depannya saja atau bagian tengah atau bagian belakangnya saja nyambung gitu. Tapi kalau IKPA seperti ini saya juga bingung gitu ya. Hanya ini mewakili yang mana gitu loh. Ya karena di sini bro hanya kan ada beberapa itu apa mewakili bagian tengah apa belakang atau apa kelihatannya memang benar kata Pak Mardi. Oh ini singkatan A ini perpanjangannya ke yang bagian mana? Ya tengah, bagian belakang atau yang mana itu ya. Kelihatannya ya menurut bukan aturan ya. Artinya cara meningkat itu kurang pasif. Kalau itu mau ya dibuat seperti ini. Nah kalau dibuat seperti ini memang penulisannya tidak seperti itu. Kalau mau IKPA gitu ya, I-nya saja yang besar karena ini dilafalkan berupa kata. Ya, kayak Unila tadi, yang punya saja yang besar. Ya begitu pula Ika Purna nanti kalau mau dibuat seperti itu, akronim seperti itu, I-nya saja yang kapital, yang lainnya kecil. Gitu. Ika Purna. Iya, tapi kalau mau besarin. Ya, mau diambil huruf awalnya saja ya, monggo. Kalau mempertahankan ini ya, pakai kata keluarga. Kalau seandainya masih dipakai ya IKK barangkali, IKP gitu ya. Nah itu singkatan. Nah itu. Mana yang lebih pas? Apakah dari segi pelafalan diucapkan berupa kata atau singkatan yang harus diucapkan berdasarkan hurufnya? Nah itu. Ya. Jadi mungkin ditulis saja dulu Pak. Itu Ika Purna udah di atas. Kan diinventarisir gitu apa yang disebutkan Pak. Iya, Ika Purna sementara. Usulannya Ika Purna. Iya, itu kan ada beberapa. Kalau singkatan IKKP. IKP. Jadi IKKP. Ini IKA. Jadi mungkin gini, jadi mungkin Bahasa Sanskerta itu. Ya, bahasa Sanskerta itu biasanya masih menggunakan H ya Pak. huruf ini huruf konsonan double. pakai BH ya. Pakai BH Pak. Iya. Ya, Ah. itu yang huruf merah itu Pak Saleh, Purna baktinya pakai H. Yang mana? Baktinya. Purna iya. Ya. Iya. Jangan sampai Oke. nanti. Enggak tadi yang ini yang apa namanya yang kesepakatan kita bahwa ini udah deal ya. IKPU Unila. Iya, P. IKP Unila. IKP. Sepakat ya? Ya. Pakai darah. Judul pembicaraan kita ya. dari IKPA kita revisi menjadi Ikatan Keluarga Bakti Keluarga Purna Bakti. Uni Persatuan. IKP disingkat ya. Disingkat IKP. Unila. Uni Persatuan Unila. Ya. Oke, tepuk tangan. Tangan dulu Cek, dulu nih. Pandangan ke depan, gugusan pulau-pulau di lautan, luas membentang ciptaan Tuhan, anugerah yang indah bagi semesta. Hutan rimba sawah dan pegunungan